Penggunaan bahasa terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan bahasa dan dinamika masyarakat Indonesia, sehingga akan mudah dipahami bagi yang membacanya. Penggunaan bahasa Indonesia pada terjemahan yang ada saat ini terakhir kali direvisi pada 2002. Ini berarti sudah mencapai 13 tahun usia bahasanya. Menurut Mukhlis, nantinya tim yang bertugas akan menyesuaikan terjemahan Al-Quran ke dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan konteks kekinian. Penggunaan bahasa Indonesianya pun akan dibuat selaras dengan kondisi sekarang. Akibat kabar ini, kemudian muncul suara-suara yang dilontarkan beberapa masyarakat. Mereka meragukan keotentikan Al-Quran. Menurut mereka, adanya revisi terjemah menunjukkan bahwa kitab suci bisa salah dan bisa jadi objek revisi. Dalam menanggapi hal ini, pertama kali yang harus dipahami adalah kita harus bisa membedakan antara teks wahyu dan penggunaan bahasa terjemahan teks yang disesuaikan dengan masyarakatnya. Tentu kita pun tahu dan meyakini bahwa satu-satunya kitab suci yang dijamin selalu otentik isinya oleh Allah hanyalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya." Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sementara untuk kitab lainnya yang Allah turunkan kepada Bani Israel, Allah tidak memberi jaminan untuk menjaganya. Namun penjagaan itu Allah serahkan kepada manusianya sendiri, dan hal tersebut dicantumkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah di ayat 44. Dan hasilnya bisa kita lihat, teks asli Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan, padahal usianya lebih dari 14 abad. Al-Quran apapun yang Anda jumpai, diterjemahkan ke bahasa apapun, teks aslinya pasti dicantumkan di samping terjemahan dan tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun. Al-Qurtubi menceritakan dengan sanadnya sampai kepada Yahya bin Aksam. Kisah ini terjadi di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun. Suatu hari, beliau bertemu dengan Bani Israel di sebuah majelis. Pakaiannya bagus, wajahnya bagus, baunya harum, dan jika bicara sangat indah didengar dan ungkapannya bagus. Setelah setahun, Bani Israel ini datang lagi di majelis Khalifah Al-Ma'mun, tapi kali ini sudah masuk Islam. Dia bisa menjelaskan tentang fikih dan masalah agama dengan bagus. Seusai majelis, orang ini dipanggil Al-Ma'mun. "Bukankah kamu orang yang tahun kemarin datang?" tanya Al-Ma'mun. "Benar," jawab beliau. "Apa yang membuatmu masuk Islam?" tanya Al-Ma'mun. Dia mulai bercerita, "Setelah saya meninggalkan majelis kemarin, saya melakukan eksperimen untuk ketiga agama. Sebut saja agama A, B, dan C. Orang mengakui tulisanku bagus. Aku pun menulis kitab agama A sebanyak 3 naskah. Di sana aku tambahi dan aku kurangi. Tulisan 3 lembar itu pun mereka beli di tempat ibadahnya. Lalu aku menulis kitab agama B sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu aku jual ke tempat peribadahannya dan mereka membelinya dariku. Kemudian, aku menulis kitab agama C sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu saya bawa ke penerbit. Mereka pun membuka-buka. Ketika mereka melihat ada tambahan dan ada yang kurang, mereka langsung membuangnya dan tidak mau membelinya dariku. Kitab ini adalah Al-Quran. Di sana aku sadar bahwa kitab ini mahfuz atau terjaga. Inilah sebab aku masuk Islam." Mukjizat Al-Quran ini pun semakin terbukti di dunia ini. Ada ribuan manusia muslim hafiz Al-Quran di luar kepala dengan hafalan yang sama. Dan jika ada yang berbeda, maka akan sangat terlihat sekali bahwa ia tidak atau belum hafal. Di sana juga ada lembaga yang meneliti tafsir Al-Quran, qiraah Al-Quran. Bahkan ada lembaga yang membidangi mukjizat ilmiah Al-Quran, kajian antar Al-Quran dengan sains modern. Sehingga jika ada yang berubah, maka di antara pihak-pihak yang saling berkaitan akan mengetahuinya. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.